Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Saat tubuh emas itu hancur, Shoyan buru-buru mencengkeram bilah pedang itu dengan kedua tangan. Dia jelas meremehkan kekuatan lelaki tua itu. Atribut logam tirani yang dimiliki lelaki tua itu jauh di luar imajinasinya. Shoyan, jika hanya ini yang kau miliki, aku yang tua ini hanya bisa memberitahumu bahwa kemungkinan besar kau tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan sungguh-sungguh. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk melatih otot dan tulangku. Fu Tuhao tersenyum dingin dan melepaskan bilah emas di tangannya. Saat dia mundur, aura yang bergejolak muncul dari tubuhnya. Tubuhnya awalnya bungkuk, membengkak dengan cepat saat ini. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tubuh Fu Tuhao telah tumbuh beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Dia telah berubah menjadi raksasa. Kau bukan satu-satunya yang bisa menggunakan tubuh emas. Shoyan, cobalah tubuh biduk surgawi milikku. Tubuh besar Fu Tuhao menghilang dari tempatnya setelah tawannya terdengar. Saat berikutnya, dia sudah muncul di belakang Shoyan. Kelima jarinya ditekan bersama saat telapak tangan menghantam punggung Shoyan dengan keras. Ruang angkasa meledak dan sosok Shoyan menghilang. Pedang emas itu jatuh ke tanah dan sekali lagi digenggam oleh Fu Tuhao. Fu Tuhao tiba-tiba melihat ke suatu titik di udara tempat sosok Shoyan muncul. Tidak heran, kau bisa melawan ahli kaisar asal dengan kekuatan puncak raja asal. Jadi itu karena kecepatanmu. Namun, kecepatan saja tidak cukup untuk menghadapiku. Fu Tuhao segera melambaikan bilah emas di tangannya setelah suaranya terdengar. Cahaya bilah itu menyala dan dengan cepat menebas ke arah tubuh Shoyan. Pada saat ini, Shoyan tidak berani ceroboh. Tubuhnya menyala dan dia segera melepaskan keterampilan gajah raksasa. Tubuhnya juga berubah menjadi raksasa logam dalam sekejap. Api yang ganas menggumpal menjadi penggaris api besar di antara kedua tangannya. Penguasa Swan itu berputar. Bilahnya yang lebar terus-menerus menghancurkan cahaya bilah yang melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, tubuh Shoyan menukik ke depan. Saat ia tiba di depan Fu Tuhao, penguasa Swan yang menyala di tangannya bertabrakan dengan bilah emas di tangan lawannya. Tidak ada gerakan yang aneh. Tabrakan antara keduanya seperti dua gasing yang berputar. Gelombang energi menyapu ke segala arah, menghancurkan semua bangunan di halaman. Banyak ahli dari klan Fu Tu berdiri di langit malam. Ada juga banyak tamu yang belum pergi. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di depan mereka. Dua orang yang telah berbicara dan tertawa beberapa jam yang lalu sekarang bertarung sampai mati. Namun, ini juga membuat banyak orang menertawakannya. Kebanyakan orang bersikap jijik terhadap klan Fu Tu hanya karena leluhur mereka terlalu kuat. Mereka menghormati mereka. Namun, karena Shoyan dan Fu Tuhao mulai bertarung, mereka tentu berharap sesuatu akan terjadi pada Fu Tuhao. Di sisi lain, kepala klan Fu Tu, Fu Tusang, telah mengepung dokter peri kecil dan yang lainnya bersama orang-orangnya. Dia tidak tahu apakah mereka telah menemukannya membocorkan informasi atau tidak. Tetapi karena mereka berdua sudah bertarung, Fu Tusang jelas memilih untuk berurusan dengan dokter peri kecil dan yang lainnya terlebih dahulu. Selama dia bisa mengendalikan mereka, Shoyan akan menahan diri. Namun, dokter peri kecil dan yang lainnya tetap tenang saat mereka menatap beberapa lusin sosok yang berdiri di depan dinding halaman. Meskipun orang-orang yang hadir tidak lebih lemah dari sang patriark dan kedua tetua, yang terkuat di antara mereka hanya di tingkat pengembalian asal. Tidak sulit bagi mereka untuk menghadapi orang-orang ini. Dengan jentikan jarinya, ruang di samping dokter peri kecil segera terdistorsi. Sebuah boneka perak muncul, ditambah dengan kecakapan bertarung Bai Hua dan Li Bingrui yang mengerikan dan tubuh racunnya yang menyedihkan. Orang-orang ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Klan Fu Tu telah memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Shoyan akan melakukan hal seperti ini. Apakah klan Fu Tu telah menyinggungmu dengan cara tertentu? Ucap Fu Tusang. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat boneka di samping dokter peri kecil. Jelas, dia telah mendengar tentang boneka sekte boneka surgawi. Boneka perak setara dengan raja asal, ditambah dengan Bai Hua dan Li Bingrui. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan orang-orang ini. Kau seharusnya lebih tahu dari kami. Orang macam apa klan Fu Tu-mu itu? Kalau kau mau bertarung, lakukan saja. Buat apa membuang-buang nafas? Li Bingrui berkata dengan dingin. Hawa dinginnya ekstrim langsung terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama,
Tirais mengembun di ruang di sekitarnya dengan sebuah pikiran bahwa segera melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Aura yang tajam itu menyebabkan wajah banyak orang yang hadir berubah. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Dokter peri kecil menjerit dingin. 10 jarinya membentuk segel dan banyak simbol misterius terbentuk dengan cepat di dahinya. Gelombang aura penghancur yang melonjak dengan cepat menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk kabut beracun besar yang menyebar ke seluruh halaman. Wajah beberapa kultivator yang lebih lemah berubah menjadi hitam dan ungu saat mereka bersentuhan dengan kabut beracun ini. Tubuh mereka jatuh ke tanah. Ekspresi Futu Sang berubah drastis saat melihat kabut racun berwarna ungu yang menyebar dengan cepat di halaman. Hatinya terasa kaget karenanya. Tidak disangka bahwa selain gadis bernama Lian-Er, bahkan wanita seperti peri dalam kelompok Shoyan ini juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk menghadapi sekelompok orang di depan mereka. Brengsek, semuanya mundurlah dan kepunglah halaman ini. Bahkan jika kita tidak bisa melawan, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Futu Sang membentak dengan marah. Kemudian, ia tidak punya pilihan selain memerintahkan orang-orangnya untuk mundur. Sebelum ia merasa yakin, ia tidak bisa membiarkan orang-orangnya menderita korban yang tidak perlu. Di sisi lain, pertarungan sengit antara Shoyan dan Futu Hao terus berlanjut. Teknik gajah raksasa milik Shoyan tidak kalah dengan tubuh lelaki tua itu. Akan tetapi, Futu Hao memiliki keunggulan dalam hal kultivasinya. Terlebih lagi, aura tajamnya memiliki efek menekan pada teknik gajah raksasa milik Shoyan. Jika pertarungan berlarut-larut, akan sulit bagi Shoyan untuk menang. Tiba-tiba, nyala api berwarna ungu di mata Shoyan berangsur-angsur meredup, berubah menjadi warna merah terang. Pada saat yang sama, api surgawi berwarna ungu yang menyelimuti tubuhnya juga berubah menjadi api teratai merah terang. Tinju mereka beradu, dan keduanya mundur 100 langkah. Saat tubuh Shoyan berhenti bergerak, pilar energi tajam melesat ke arahnya lagi. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Tubuh Shoyan yang terbungkus dalam api teratai merah. Dia melancarkan pukulannya dengan punggung tangannya, menyebabkan pilar energi itu meledak. Meskipun kekuatan tempurmu tidak buruk, kamu masih terlalu muda. Perbedaan dalam kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan kekuatan saja. Futu Hao mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan pedang gunung emas sekali lagi jatuh ke tangannya. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Hasilnya belum diputuskan. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak sebanding denganmu? Shoyan tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan api merah tua itu segera berubah menjadi gelombang api yang menyapu ke segala arah. Futu Hao tidak bergerak. Pedang gunung emas bergetar sedikit dan gelombang api itu terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, tubuh Shoyan tiba-tiba melesat maju. Dia mengepalkan tangannya. Api merah tua itu mengembun menjadi penggaris besar di telapak tangannya. Tubuhnya secepat kilat dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Futu Hao. Penguasa Swan dengan keras menebas ke arah Futu Hao yang diam seperti gunung, di bawah tekanan angin yang begitu kencang. Tubuh Futu Hao tidak bergerak. Di wajahnya, tidak ada sedikit pun tanda kehati-hatian ketika penggaris besar itu menebas ke arahnya. Ketika jarak di antara mereka berdua hanya setengah kaki, Futu Hao dengan santai melangkah ke kiri. Penguasa Swan itu jatuh, tetapi melewati bahu Futu Hao pada sudut yang sangat berbahaya. Serangan ganas ini tidak memberikan efek apapun. Hampir pada saat serangan Shoyan mengeset, Futu Hao tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan tendangan cambuk diarahkan ke kepala Shoyan. Saat tendangannya mendarat, ledakan sonik yang dalam bergema, seolah-olah sebuah ledakan terjadi di bawah tanah. Shoyan tidak berani ceroboh. Saat menggunakan langkah pemusnah langit, ia langsung membalikkan penggaris api besar. Pada akhirnya, serangan Futu Hao tetap mengenai penguasa Swan dan tubuh Shoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur. Ketika serangan Futu Hao mengenai penguasa Swan besar, tiba-tiba muncul kekuatan dahsyat dan menghancurkan penguasa Swan yang berkobar. Penguasa Swan yang menyala itu berubah menjadi api yang memenuhi langit dan menyelimuti Futu Hao. Melihat pemandangan ini, ekspresi para penonton di kejauhan pun berubah. Meskipun mereka telah mendengar banyak cerita tentang Shoyan, dia masih seorang ahli di tahap awal alam kaisar asal. Di hadapan seorang kaisar asal bintang 8, dia masih terlalu kurang pengalaman. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Futu Hao melangkah keluar dari kobaran api tanpa rasa takut. Meskipun itu adalah api surgawi, api itu telah dihancurkan olehnya. Kalau hanya berdasarkan kekuatan fisik, aku khawatir aku bukan tandinganmu. Sebelum Shoyan sempat menyelesaikan kalimatnya, Futu Hao tertawa dengan dingin. Sekalipun dalam hal kultivasi, kamu masih jauh dari tandinganku. Aku telah menjadi kaisar asal bintang 8 selama ratusan tahun.
Bahkan jika kultivasiku belum meningkat, aku tetap bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan bocah nakal sepertimu. Kemudian dia memegang pedang emas di satu tangan dan menatap Shoyan dengan tatapan dingin. Ingat, kamu yang meminta semua yang terjadi hari ini. Awalnya, aku masih mencari keberadaan Kuali Luotian. Namun, karena kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan dengan senang hati menerimanya. Saat berbicara, Futuhao melangkah maju dengan berat. Namun, setelah melangkah 2 kali, sebelum ia sempat melangkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba menegang. Tubuhnya yang berotot langsung merasakan sakit yang hebat di hatinya. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu tidak bisa menahan gemetar. Wajah tuanya juga berubah. Ini, apa yang salah? Futuhao tanpa sadar berseru kaget. Api teratai merah. Aku yakin kamu pernah mendengarnya sebelumnya. Keistimewaannya adalah membakar dan melahap tubuh. Bahkan jika kamu memiliki tubuh berlian, itu tidak akan menjadi masalah. Shoyan tertawa pelan. Tubuh Futuhao yang kuat berangsur-angsur menyusut setelah kata-katanya terdengar. Akhirnya, dia kembali ke keadaan bungkuknya. Pada saat ini, daging di tubuhnya, terlepas dari apakah itu bahunya, pinggangnya, atau kakinya, telah sepenuhnya dilahap oleh api, memperlihatkan tulang-tulang putih padat di bawahnya. Api teratai merah. Bocah, kau sungguh tercela. Futuhao menahan rasa sakit yang hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat menatap Shoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh berlian yang sangat dia banggakan akan hancur seperti itu. Hahaha, Tuan tua, bukankah kata-kata ini agak menggelikan? Kamu menggunakan kultivasi kaisar asal bintang 8 untuk menghadapi seorang junior. Namun kamu mengatakan bahwa aku tercela. Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tidak ada alasan untuk berbicara di dunia ini. Taktik hanyalah salah satu cara untuk menang. Jika orang tua ini dapat menggunakan kultivasi kaisar asal bintang 8 untuk menekannya, dia secara alami dapat menggunakan api surgawi untuk menerobos tubuh emasnya. Mendengar ini, wajah tua keriput Futuhao tak kuasa menahan diri untuk berubah. Kemarahan di hatinya semakin membara. Seorang junior, seorang kaisar asal tahap awal, berani bersikap lancang di depannya. Shoyan adalah orang pertama dalam 1000 tahun yang melakukannya. Futuhao menahan amarah di hatinya dan perlahan menutup matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya tajam bersinar di kedalaman matanya yang tua. Ruang di depannya sedikit terdistorsi. Segera setelah itu, dia memegang erat bilah emas di satu tangan dan melambaikan tangannya. Aura kuat di tubuhnya melonjak. Nah, kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Saat dia meraung, tubuh Futuhao yang bungkuk tiba-tiba tersentak. Dia mengangkat bilah emas di tangannya, dan Origin Ki dengan panik menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang kuat dan mendominasi dengan cepat berkumpul di kehampaan di sekitarnya. Kekuatan itu berubah menjadi puluhan bilah emas raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Teknik jalan agung, pedang penghancur gunung. Sambil berteriak marah, dia segera menggenggam gagang pedangnya erat-erat. Ketika dia mengangkat pedang gunung emas di atas kepalanya, pedang emas yang dibentuk oleh kekuatan jalan agung di sekitarnya berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan dan dengan cepat bergabung menjadi pedang gunung emas. Dengan infus kekuatan ini secara terus-menerus, pedang gunung emas yang awalnya berukuran sekitar 1 meter dengan cepat mengembang. Bilahnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengubah malam yang gelap menjadi siang. Aura yang kuat menyebar dari bilah gunung emas, menyebabkan banyak ahli yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Futuhao memang seorang kaisar asal bintang 8. Begitu kultivasinya ditampilkan sepenuhnya, yang disebut raja asal tidak ada apa-apanya. Saat kerumunan itu mundur, mereka buru-buru mengedarkan Origin Ki di tubuh mereka, dan dengan cepat membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh mereka. Di udara kosong yang jauh, Patriark klan Futusang, menyaksikan pemandangan di depannya dengan ekspresi serius. Dia secara alami memahami leluhurnya dengan sangat baik. Begitu bilah penghancur gunung digunakan, tidak ada seorang pun di bawah level leluhur asal yang akan mampu bertahan hidup. Kali ini, Futuhao ingin memutuskan hasil pertempuran dalam satu ronde. Di sisi berlawanan dari Futuhao, Shoyan memasang ekspresi tegas saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Hatinya diam-diam terpesona. Pria tua ini adalah kaisar asal bintang 8. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Dengan kekuatan Shoyan saat ini, dia benar-benar bukan tandingan pria tua ini jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Futuhao sudah siap untuk menentukan pemenang bersamanya. Dengan jentikan tangan kanannya, penguasa Swan berat muncul di tangannya. Gelombang Origin Ki mengalir melalui tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di penguasa Swan. Bocah, sebelum kau mati,
akan kuberitahu apa itu kaisar asal yang sebenarnya. Teriakan marah seperti guntur terdengar dari mulut Futu Hao. Pada saat yang sama, bilah gunung emas di tangannya diangkat tinggi di atas kepalanya, terbungkus dalam energi yang menakutkan saat merobek udara kosong dan menyerbu ke arah Shoyan. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meletus pada saat ini. Pedang pemecah gunung, sungai pemecah gunung, hancurkan. Cahaya keemasan yang terang itu jatuh dari segala arah seperti meteor yang jatuh. Ruang kosong itu runtuh kemanapun cahaya keemasan lewat. Halaman di bawahnya juga hancur total. Rumah besar tempat klan Futu berada juga runtuh karenanya. Serangan kekuatan penuh dari Kaisar asal Bintang 8 telah ditampilkan. Menghadapi serangan sekuat itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Bahkan para ahli dari klan Futu Hao pun menjadi pucat. Momentum yang begitu tajam dan perpaduan sempurna antara kekuatan Jalan Agung dan Origin Ki berarti bahwa teknik jalan besar yang dilepaskan akan menjadi lebih mengerikan. Tidak seorang pun di bawah level leluhur asal akan mampu memblokir serangan ini. Meskipun Shoyan tidak sebanding dengan kaisar asal biasa, jika dia ingin mengalahkan leluhurku, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Futu Sang saat dia merasakan energi yang menakutkan yang terkandung dalam bilah pedang Futu Hao. Seolah-olah dia telah melihat akhir dari Shoyan. Shoyan melangkah maju, dan gelombang api menyapu. Matanya yang dipenuhi api ungu menatap tajam ke arah bilah emas yang mendekat. Shoyan menghirup udara panas dalam-dalam. Seketika, penguasa suan berat di tangannya berayun dengan keras dari bawah ke atas. Di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa api surgawi kuno. Tiba-tiba terdengar teriakan liar. Cahaya ungu setinggi 100 kaki melesat keluar dari penguasa suan. Saat cahaya penggaris itu melesat keluar, ruang beriak seperti permukaan danau dengan batu besar yang dilemparkan ke dalamnya. Dalam sekejap, rumah besar Futu yang sudah runtuh memiliki retakan besar yang lebarnya sekitar 10 kaki. Retakan itu mengikuti lintasan cahaya penggaris dan dengan cepat menyebar di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menunggu hasil dari tabrakan antara dua bola energi penghancur itu. Pada saat tertentu, cahaya yang menyilaukan bersinar turun dari langit. Energi antara langit dan bumi bergejolak dengan liar. Ledakan gemuruh terdengar, dan badai energi yang ganas dan mengerikan menyapu dari udara. Kemanapun badai itu lewat, seluruh ruang hampa dan bahkan kota bangsawan di bawahnya sangat terpengaruh. Tiba-tiba, suara retakan kecil terdengar dari ruang kosong yang tidak dapat dilihat oleh siapapun secara langsung. Hati banyak orang bergetar saat mereka tiba-tiba mengangkat kepala. Beberapa orang kuat yang hadir sama-sama dapat melihat bahwa cahaya penggaris ungu yang bertabrakan dengan bilah emas besar telah meledak diam-diam dan membentuk retakan. Dari kelihatannya, tampaknya pedang pemecah gunung milik Futu Hao lebih unggul. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.